akan membaca Alkitab ya. Sorry ini. Akan membaca Alkitab dari Ulangan pasal yang ke-6 ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat sorry ini ketikannya yang hilang nih ya. Oke. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman semua, saya ingat satu kisah yang sangat bagus sekali tentang kata altar. Ya, walaupun tidak di dalam pandangan Protestan itu altar itu tidak dianggap lagi sebagai hal yang penting, ya. Jadi, namun saya ingat Bapak Gereja Agustinus ketika ibunya akan meninggal dunia, dia bertanya kepada ibunya. Ibunya bernama Monica, bukan Monica Seronsong ya. Nah, ini Ibu Monica ya. Dia bertanya kepada Ibu Monica, Ibu, apa yang Ibu mau saya ingat? Ya, apa yang Ibu mau saya ingat sepanjang hidup saya? Nah, itu pertanyaan seorang anak. Seorang anak yang sangat hebat, dan dia bertanya kepada ibunya, Ibu, apa yang saya perlu ingat sepanjang hidup saya tentang Ibu? Ibunya menjawab dengan satu kalimat, anakku, hidupku sudah kupersembahkan di altar Kristus. Waduh, ya. Hidupku sudah kupersembahkan di altar Kristus. Orang mungkin malah bertanya, apa artinya ketika Monica mengatakan itu? Saudara, kalau kita membaca baik-baik, Monica itu menikah dengan seorang laki-laki yang bukan Kristen. Dan bahkan suaminya itu laki-laki yang kurang bermoral baik. Dia bahkan mengajak anaknya Agustinus untuk justru bermain dengan perempuan. Tidak heran Bapak gereja ini Agustinus ini sudah punya anak pada waktu umurnya 16 tahun. Ya. Jadi dia sudah bermain cinta dengan perempuan, dan dia rupanya akhirnya menjadi seorang playboy. Menjadi playboy. Ya. Jadi sebelum dia menjadi bapak gereja itu jadi playboy. Tetapi ibunya Monica itu tidak pernah menyerah. Dan makanya ketika tiap kali saya dengar lagu di doa ibuku itu, saya sangat ingat benar bagaimana upaya doa seorang ibu yang sangat luar biasa, yang menjadikan hidupnya sebagai altar yang dipersembahkan kepada Tuhan dan mempersembahkan anaknya. Dan dia berupaya mengikuti anaknya, mengejar anaknya kemanapun juga. Termasuk ketika ditipu oleh anaknya. Jadi Agustinus bilang, saya mau ke sana, padahal sebenarnya tidak. Ibunya ikut kemana, dia kemana gitu. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Ya. Dan akhirnya dia dengan doanya, dengan kesungguhannya, melahirkan seorang bapak gereja yang justru menentukan perjalanan gereja sepanjang zaman. Jadi
Makanya orang pernah bertanya ke saya, kalau orang Protestan dengan orang Katolik mau berdamai, siapa teologinya? Ya Agustinus, ya, karena dialah teolog yang diterima oleh kedua gereja besar, baik aliran Katolik maupun aliran Protestan. Nah, saudara, ini ayat yang kita baca ini, saudara, adalah ayat yang sangat terkenal sekali, ayat-ayat yang sangat terkenal, dan ini kalau dalam teologi Yahudi ini disebut dengan namanya Deshema, ya, Deshema. Dan kalau kita tahu bahwa ini adalah salah satu sentral di dalam ibadah Yahudi. Ya. Tapi malam ini saya tidak akan banyak berbicara tentang penafsiran, ya, karena saya ingin kita sebenarnya memberi contoh nanti adalah untuk diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Israel itu harus mendengarkan? Ya, ini ayat 4 ini. Biasa orang bilang kalimat syahadatnya Yahudi, ya. Nah, kalau ini yang ditiru oleh saudara-saudara kita yang lain, ya. Jadi Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad ini. Mengapa Israel itu harus mendengarkan? Ayat 6 ayat 4 itu. Karena Tuhan itu Allah kita. Karena Tuhan itu adalah Allah kita. Itu statement pertama. Dan Tuhan itu Esa. Jadi mereka diundang oleh Musa untuk mendengarkan, ya, untuk mendengarkan Tuhan itu, karena Tuhan itulah Allah. Allah itu artinya yang disembah dan yang memiliki mereka. Jadi itulah sebabnya kata dengar ini adalah kunci di dalam ibadah Yahudi dan juga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara Israel. Itu kata kuncinya adalah kata dengar ini. Dan kalau kita membaca nanti di Perjanjian Baru, ternyata kata yang sama, dengarlah, itu juga menjadi kata kunci di dalam pelayanan Yesus Kristus. Nah, kemudian mengapa harus mengasihi Tuhan? Ayatnya yang kelima. Mengapa? Karena kembali lagi ayat 4, karena Tuhan itu Allah kita. Karena dia adalah Allah kita yang memiliki hidup kita, yang menciptakan kita, yang kita sembah, yang menentukan masa depan kita, bahkan yang menentukan hidup kita yang dulu, yang sekarang, bahkan sampai pada kekekalan. Makanya kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia. Mengapa harus memperhatikan? Nah, ini dia dalam ayat 6. Mengapa harus memperhatikan? Ada dua alasan yang sangat penting. Pertama, kembali lagi ke ayat 4, ke Shema itu. Karena Tuhan itu Allah kita. Jadi kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh dia, karena dia adalah Allah kita, yang kita sembah, yang memiliki, yang menciptakan, yang menentukan masa depan kita, yang menentukan kehidupan kita, baik yang dulu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Dan yang kedua adalah, karena itu adalah kunci berkat dan keberhasilan. Ayat 10-25. Jadi kalau dikatakan apa kunci kata keberhasilan, berkat dan keberhasilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Israel, yaitu memperhatikan itu. Mendengar dan memperhatikan. Kalau tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, ya udah tamatlah riwayat. Jadi kalau kita mengatakan, saudara, Deshema ini, dengarlah ini, sebenarnya itulah kita dengan mengerti ini, kita akan mengerti kenapa Israel itu pernah hancur. Kenapa Israel itu ribuan tahun hilang. Kenapa Israel itu orang-orang Yahudi itu tersebar di mana-mana dan lain sebagainya, mengalami penderitaan, mengalami Holocaust, bukan cuma zaman Hitler, tapi oleh kerajaan Spanyol dan lain sebagainya. Karena adalah kata ini kunci. Jadi kalau saya memperhatikan Deshema ini, ayat pasal 6 ini, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini, saudara, kalau kita melihat ini sebenarnya adalah Musa mau mengatakan, ini adalah kunci hidup kamu. Kalau kamu pegang kunci ini, maka bangsa kamu itu akan diberkati dan akan berhasil. Dan bangsa kamu ini akan menjadi berkat, memberkati bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau kamu tidak memegang ini, ya konsekuensinya ya tahu sendiri.
Jadi kalau kita melihat kenapa Israel itu up and down di dalam kehidupan mereka, karena mereka gagal memperhatikan, mendengar dan memperhatikan apa yang dikatakan dengan doa Shema ini. Jadi sehingga saya berpikir untuk gereja, untuk keluarga pun sebenarnya ini adalah sesuatu kata kunci. Sebenarnya itu perikop kunci, ya. Jadi Musa tidak sembarang memilih bagian ini dan kemudian dia menyajikan ke Israel. Ini loh kunci. Kalau kamu mau berhasil, ini loh kunci. Kalau kamu mau diberkati, ini loh kunci. Jadi kalau kita melihat hal yang sama dikatakan oleh Yesus Kristus kan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita memperhatikan itu mirip-mirip apa yang dikatakan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan seek ye first the kingdom of God, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Bukan carilah dahulu tambahannya, maka kerajaan Allah kamu akan dapatkan. Tidak, jangan dibalik. Jadi dari zaman Musa ya di Shema ini Musa mengatakan jangan membalikan segala sesuatu. Ya. Kalau kamu tidak memperhatikan, tidak mau mendengarkan Tuhan, ya udah, berkat itu akan menjadi kutuk, keberhasilan kamu juga akan menjadi kutuk. Tapi kalau kamu memperhatikan, mau mendengarkan Tuhan, maka kamu akan diberkati untuk kemudian memberkati. Kamu akan berhasil dan keberhasilanmu itu akan membawa kedamaian, akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Nah, kemudian bagaimana memulainya? Ini kan penting. Jadi kalau kita mau mengatakan ini kalau kita mau berbicara bagaimana memperhatikan, bagaimana mendengar dan lain sebagainya, pertanyaannya kan bagaimana memulainya? Yang pertama adalah dari diri sendiri. Kuncinya ini. Dari diri sendiri. Ya khususnya saudara-saudara, bagi bapak-bapak, bagi suami-suami, bagi ayah-ayah, ya. Jadi kita adalah orang-orang kunci. Jadi dari diri kita sendiri kita harus mendengarkan. Kita harus mendengarkan. Mau dengan tidak mau, kita harus mendengarkan. Jadi kita mau menjadikan Shema ini menjadi inti motivasi kita, inti hidup kita, menjadi goal setting bagi diri kita, ya, menjadi visi dan misi kita, ya, mendengarkan. Mulai dari diri sendiri, mengasihi Allah, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah, memperhatikan firman Tuhan. Jadi 3 kata kunci ini, kata kerja, mendengarkan, mengasihi Tuhan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kalau kita mengelaborasi 3 kata ini, saudara-saudara, ini kepada dari nabi, dari siapapun juga ketika dia berbicara kepada Israel, ini adalah kata kunci yang selalu dipakai. Dengarkanlah firman Tuhan, kasihilah Tuhanmu, perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikanlah hukum Tuhan, perhatikanlah dan lain sebagainya. Jadi ini 3 kata kunci. Jadi mulai dari diri sendiri. Dan makanya sebenarnya kalau di dalam pelayanan sebenarnya apa sih yang kita tuju untuk diri kita? Sebenarnya adalah kita mau supaya orang Kristen kan adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau memperhatikan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, ya. Jadi jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan siapa yang menuruti perintahku, dialah yang mengasihi aku. Ayat 21. Jadi dia membalik, ya. Jadi kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan siapa yang menuruti perintahku, dialah yang mengasihi aku. Ya. Yang memperhatikan firman Tuhan dan lain sebagainya, mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah di keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Ya, kita harus mengajarkannya.
membicarakannya, mengikatkannya, menuliskannya. Ini sangat penting, mengajarkannya dan tanpa bosan-bosan. Jadi khususnya kita untuk ayah ya maupun ibu ya, siapapun kita, secara masa kanak-kanak anak kita itu adalah the golden age. Itu masa emas yang kita benar-benar harus pakai dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin saat ini kita, saya pikir sebagian besar dari kita sudah nggak punya anak kecil ya. Jadi masa itu sudah lewat ya. Saya masih ingat bagaimana mengajarkannya. Ya. Ketika Jakarta itu merubah jam belajar ke 6:30 pagi, karena rumah kami di Bekasi, maka kami harus berangkat paling lambat jam 5:30 pagi. Jam 5:30 pagi. Karena mereka harus sekolah jam 6:30 pagi. Ya lumayan dekat lah ya. Dari tempat saya ke penabur di Cipinang Indah itu ya 30 menit nyampe. Nah, kemudian 30 menit itu anak-anak sarapan dulu, beli bubur penabur itu ya. Makan bubur dulu. Nah, dan selama perjalanan itu apa yang mesti dilakukan? Nah, di mobil itu saya selalu berusaha memutar saat teduh yang dari RPK, radio RPK. Jadi setiap 6:30 itu ada saat teduh dari RPK, membaca Alkitab, mendengar uraiannya dan lain sebagainya. Mau anak tidur, mau anak bangun, pokoknya setiap pagi bertahun-tahun itu mereka akan mendengarkan itu. Ya. Jadi ya tentu kita dengan doa lah, kita berdoa supaya Roh Kudus menggunakan perantara radio itu untuk menjadi berkat bagi mereka. Tapi juga mengajarkannya itu adalah contoh misalnya pas kanak-kanak ya. Anak saya masih umur 1,5 tahun itu sudah dibawa ke sekolah minggu. Ya. Jadi sudah dibawa ke sekolah minggu. Ya, tujuannya untuk apa? Pokoknya dia duduk dan lain sebagainya. Dan ternyata anak-anak itu enjoy. Walaupun dia tidak mengerti. Tapi terus mengajarkannya. Nah, terus di rumah seperti apa? Ya, di rumah seperti apa? Ya. Saya masih ingat anak saya yang perempuan itu ketika umur 3 tahun pada saat mau Natal dia datang dan naik di pangkuan saya dan kemudian dia bertanya ya karena saya suka ngomong tentang firman Tuhan ke dia kemudian dia bertanya, "Pak, ini kok sudah mau Natal ini ya, sudah mau Natal kok Yesus nggak datang-datang?" Saya hanya tersenyum, saya pikir ini anak iseng, dari mana pertanyaannya, anak umur 3 tahun. Tapi 10 menit kemudian dia datang lagi. "Pak, Tuhannya mana? Natal kok Tuhannya nggak ada, cuma gambarnya." Oh, kaget, anak umur 3 tahun dari mana? Jangan-jangan ini guru sekolah minggunya nih yang ngajarin dan sebagainya. Dan kemudian 15 menit berikutnya datang lagi. Dia bertanya, "Tuhan tuh mana?" Saya pikir, waduh, kalau orang dewasa yang bertanya, saya bisa menjelaskan ini proposisi teologisnya, ya, baca Alkitab. Tapi anak umur 3 tahun, gimana cara menjelaskannya? Ya, dan di depan rumah kami itu ada pohon mangga, dan pohon mangga itu pas ditiup angin bergoyang. Kemudian saya bilang ke dia, "Hei, kamu lihat nggak pohon mangga itu?" "Oh iya, goyang ya Pak." Saya bilang, "Kenapa dia goyang?" "Oh, ditiup angin lah." Tuhan itu seperti itu. Walaupun kamu nggak lihat, tapi pekerjaannya nyata. Jadi dari mana papa dan mama dapatkan uang untuk membelikan kamu baju, makanan, itu Tuhan yang memberi. Itu Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Kita mengajarkan dalam bahasa mereka, dalam konteks mereka dan lain-lain sebagainya. Ya, membicarakannya tanpa bosan. Mengikatkannya apa kira-kira? Ya kalau di dalam rumah yang kita taruh ya yang kalau kita menuliskannya juga, orang Kristen banyak di depan rumahnya itu yang ditulis, "Awas ada anjing galak," gitu.
Jadi yang diingat orang, rumah orang Kristen ada tulisannya, awas ada anjing galak. Mestinya kan rumah orang Kristen kesannya bukan anjing galak. Di situ bukan ada orang galak. Di situ ada damai sejahtera. Mengikatkannya atau menuliskannya, membicarakannya. Anak-anak bagaimana mereka memahaminya? Saudara-saudara, biasanya anak-anak itu paling cepat mereka belajar, paling mereka ingat itu adalah apa yang mereka lihat. Dari apa yang mereka dengar, biasanya tidak begitu kuat berpengaruh. Tapi apa yang mereka lihat dari perilaku orang tua, dari tindakan orang tua, dari hubungan antara suami istri, ayah dan ibu mereka, itu yang paling kuat berpengaruh bagi mereka. Jadi, nah dan karena itu, ya saya sebagai seorang ayah ya, dan sebagai suami sekaligus, saya harus membuat tekad dalam diri saya. Tekad saya adalah untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana saya memperlakukan ibu mereka, seorang perempuan di dalam rumah. Makanya teman-teman, saya dari sebelum nikah ya, sampai sudah menikah dan sampai sekarang, saya punya tekad yang kuat. Itu doa saya, salah satu doa, Tuhan tolong saya sampai saya mati, saya tidak pernah memukul istri saya. Amin, amin, amin. Itu nomor satu. Sama dengan aku tuh, Bang. Tenis banget itu. Haleluya. itu tekad kuat. Kenapa? Karena memang kalau tradisi kami, saya kan dari Sulawesi ya, itu tradisi suami pukul istri itu hal yang biasa. Kan? Jadi kadang-kadang lebih banyak juga istri pukul suami, banyak juga sih ngejar-ngejar suami pakai sapu dan lain sebagainya ya. Itu sudah biasa. Dan dianggap lumrah kalau itu terjadi. Perkelahian suami istri dianggap lumrah. Tapi tidak bagi kita, betul kan? Kita harus mengajarkan dengan teladan. Saya juga tidak pernah menghina istri saya. Boleh tanya? Saya belum pernah menghina. Ya. Kalau saya marah, mendingan saya diam. Ya. Tapi dia tahu saya marah. Ya. Tapi saya diam. Kenapa? Kalau saya tidak diam, kemungkinan besar kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik akan terdengar. Jadi saya menjaga. Tidak pernah merendahkan, tidak pernah menghina, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mendedikasikan diri saya sebagai teladan bagi anak saya. Sehingga kalau nanti mereka menikah, mereka akan teladani kita. Ya. Apa nggak pernah pukul istri, kalau begitu saya juga nggak pernah pukul istri. Papa nggak pernah menghina mama saya istrinya, maka saya juga tidak boleh akan menghina suami maupun ini dan lain sebagainya. Jadi mengejarkan melalui keteladanan kita ya. Jadi karena bicara tapi tidak ada teladannya biasanya nggak diikuti ya. Jadi satu kali istri saya itu lihat diarinya, zaman dulu masih ada catatan harian ya, catatan harian anak saya ya. Jadi anak saya itu sudah punya diari ketika SD gitu ya, karena di sekolahnya itu mereka dikasih diari kan, catatan harian. Dan salah satu yang ditulis yang sangat menarik itu adalah dia menulis saya bangga dengan ayahku. Ya, saya bangga ayahku yang hamba Tuhan gitu loh dan lain sebagainya. Saya terharu ya, walaupun hidup kami sederhana, kami tidak berlebihan, tidak bisa memberikan kemewahan kepada mereka ya, namun mereka sangat menghargai akan hal itu ya. Jadi dan karena kita mengajarkan dengan teladan, jadi contoh misalnya ketika mau kuliah itu saya ditanya gimana Pak? Saya bilang kamu berdoa. Dan kemudian dia bilang Pak, berdoa ketika lulus SMA mau berdoa untuk ke perguruan tinggi, dia bilang Pak, antar dong ngelihat ITB, jadi datanglah ke ITB. Sampai di ITB dia bilang nggak cocok Pak, nggak cocok. Kemudian kita ke Jawa Tengah,
ke UNS, ke UGM, di Undip, datang juga ngelihat ITS dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir saya bawa ke UI. Ketika sampai di UI, dia angkat tangannya. Dia angkat tangannya. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya akan kuliah di sini. Saya bilang ke dia, ya, anak saya Keisha, masuk UI itu susah loh, ya, masuk UI itu susah loh. Kemudian dia bilang, Papa ini anaknya beriman bukannya didukung. Jadi dia bilang, Papa ini anaknya beriman bukannya didukung malah diledekin gitu ya. Papa nggak ledekin kamu, cuma kamu harus siap-siap gitu untuk tesnya, ya. Dan ketika dites, ketika dia diterima di teknik kimia di UI itu, dia sangat senang. Betul kan Pak? Kalau beriman pasti Tuhan kasih. Saya bilang, ya kamu beriman dan kamu bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Jadi membicarakan, mengajarkan, mengikatnya. Jadi simbol-simbol yang ada di rumah kita itu bukan sesuatu yang menghantarkan anak kita untuk menjauhkan diri mereka dari Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ya, aduh kalau ngomong ini gak habis-habis ini. Nah, altar rohani dalam arti sempit seperti apa sih sebenarnya sih? Altar rohani dalam arti sempit yang disebut dalam ayat 6-9 itu adalah kekudusan pribadi dan keluarga. Itu dalam arti sempit. Jadi dalam arti sempit kekudusan pribadi dan keluarga. Jadi kita menjaga keluarga kita sedemikian rupa supaya hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Apa ada gejolak? Ya ada. Ya. Apakah ada antara anak bertentangan? Ada. Ya. Anak pertama saya dengan anak kedua itu bedanya 6 tahun. Gitu. Sehingga tahu sendirilah bedanya apa. Anak kedua walaupun bedanya 6 tahun badannya lebih gede dan lebih tinggi. Laki-laki. Yang perempuan walaupun 6 tahun lebih tua, lebih pendek, lebih kecil, ya. Jadi tahu sendiri apa yang terjadi kalau berkelahi gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tapi saudara-saudara di dalam pertentangan itu, di dalam konflik itu kita selalu berusaha untuk mendamaikan mereka, membuat konflik itu bukan terus-terusan, tapi menjadi sarana, menjadi alat untuk membuat mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita hadir dan tidak memihak. Walaupun kadang-kadang anak itu kan suka menuduh ya, papa itu memihak ke adik gitu. Karena kadang-kadang kan orang tua tahu sendirilah kadang-kadang kan kalau yang kakak biasanya disuruh mengalah, betul nggak? Itu kecenderungan kita biasanya. Ya kamu kan itu adekmu, ya, saya juga bisa salah seperti itu. Padahal adeknya yang salah sebenarnya ya. Tapi gara-gara dia yang adek, keluar ucapan kita itu adekmu dan lain sebagainya. Sehingga kakaknya merasa tidak adil dan lain sebagainya. Tapi kita menjaga kekudusan pribadi dan keluarga. Jadi itu menjaga kesatuan dalam konflik dan lain-lain sebagainya. Ya, bahwa mereka itu problem kita yang paling besar itu adalah ketika mereka tumbuh makin menjadi besar, itu jadwal mereka mulai berbeda dengan jadwal kita. Jadi makan bersama sudah jarang. Makanya saya selalu mengatakan ketika mereka masih kecil itu waktu yang paling berharga sekali. Karena ketika mereka mulai remaja, apalagi sudah kuliah dan lain sebagainya, itu waktu mereka dan mereka sudah kos dan lain sebagainya sudah sangat sulit sekali ya untuk itu. Jadi karena itu kenapa kami kalau berusaha sedemikian rupa ya, kalau ada duit sedikit ya kami pergi makan sama-sama. Ya. Jadi sebenarnya dalam rangka adalah membangun kehidupan rohani dalam pengalaman dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa berdialog, bisa bersama-sama dan lain sebagainya. Ya, berekreasi bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi ini dalam arti
pribadi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa yang dimaksudkan dengan altar itu bukan hanya ketika kita hanya berbicara hal-hal yang rohani, berbicara masalah-masalah yang lain juga di dalam keluarga, dalam konteks keluarga, dalam konflik dan sebagainya. Semua itu kita lihat sebagai satu yang utuh, sebagai satu yang utuh. Kita tidak memisahkan ini masalah rohani ya rohani, ini masalah jasmani ya jasmani, ini masalah sekuler ya sekuler. Kita berusaha membicarakan segala sesuatu, melihat manusia secara utuh, lingkungannya secara utuh, supaya jangan sampai nanti anak-anak kita itu kalau rohani dia baik, kalau yang ini tidak baik dan lain sebagainya. Kita tidak mau menciptakan anak-anak yang berkepribadian pecah, terpecah-pecah. Terpecah-pecah artinya adalah kalau di gereja dia sangat alim, tapi kalau di sekolah, di masyarakat dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan bagi saya adalah altar dalam arti sempit ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kunci nanti kita ke altar rohani dalam arti yang luas itu fondasinya di keluarga. Fondasinya itu di keluarga. Kalau dalam ketika mereka di keluarga tidak mendapatkan penerimaan, tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan keteladanan, maka kita seperti mengirimkan orang-orang ke tengah-tengah masyarakat yang tentara yang tidak siap tempur. Lawan mereka itu teroris. Jadi bukan tentara biasa ya. Kalau saya bilang ini pasukan khusus, masih ini, itu lawannya itu teroris. Tetapi mereka itu latihan hansip aja nggak cukup. Kita beri daya tahan, kapasitas dan endurance dan lain sebagainya itu sangat lemah sekali. Sehingga tidak heran kalau kita melihat banyak anak-anak Kristen itu tumbang di dalam peperangan rohani mereka. Karena saya bilang lawannya itu teroris. Ya, teroris maksud saya sudah termasuk iblis ya, itu teroris itu ya, dan lain sebagainya. Sangat kuat sekali dan serangan dan tidak punya belas kasihan, betul kan? Ya kalau kita melihat kan dunia itu kan etikanya kan kejam ya, tidak kenal belas kasihan dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam keluarga dia tidak merasakan bahwa dia adalah pribadi yang diterima, pribadi yang dikasihi, pribadi yang diakui, ya, pribadi yang keberadaannya didukung dan lain sebagainya. Ya, saya perhatikan ya, anak-anak itu ya, walaupun sudah punya rumah sendiri, ya, dia masih merasa bahwa rumah orang tuanya itu rumahnya. Jadi anak saya yang tinggal dekat dengan kami, walaupun sudah menikah, ya rumahnya baru dan lebih bagus, ya itu Bung Beni bantuin kemarin untuk dapat IMB-nya, ya itu dia merasa bahwa rumah kami yang kecil ini rumahnya. Jadi barang-barangnya ditaruh di sini dan lain sebagainya, ya kalau dia butuh apa dia mau ke sini karena dia merasa ini rumahnya juga, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita memperlakukan dia sebagai satu tubuh, di satu kesatuan. Kita mempercayai mereka, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kita menerima mereka apa adanya. Jadi makanya saya katakan kekudusan pribadi dan keluarga ini dalam arti altar rohani ini sangat penting sekali. Jadi makanya bagi saya itu kalau persekutuan keluarga bukan tempat instruksi. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman, saya punya kelemahan dalam hal ini. Kenapa? Saya tidak punya figur atau latar belakang keluarga yang punya altar rohani. Altar nggak punya. Jadi istilahnya saya bukan orang tua saya tidak punya kapasitas menjadi pembimbing rohani. Orang tua saya bukan orang tua yang
mengerti tentang masalah-masalah rohani. Ya pokoknya dilepaslah begitu, ya, dan lain sebagainya. Ya bersyukurlah ketika saya mahasiswa saya bertobat. Coba kalau tidak, nggak tahu jadi apa gitu ya. Jadi istilahnya saya pikir mungkin sebagian dari kita juga seperti itu. Kita tidak, dari latar belakang keluarga kita mungkin kita tidak bisa, tidak punya teladan untuk membangun satu altar keluarga. Ya. Saya punya pengalaman itu. Jadi istilahnya tanpa pengalaman itu, apalagi istri saya tadinya dari Muslim, ya, seorang Muslim. Jadi istilahnya ya dia juga tidak punya latar belakang itu, bagaimana membangun dan lain sebagainya. Sehingga upaya yang kita lakukan itu biasanya dari bertanya, dari orang lain, dari buku dan lain-lain sebagainya. Tentu saja dari firman Tuhan itu kunci yang paling utama. Nah, yang berikutnya adalah altar rohani dalam arti luas itu adalah kekudusan sosial. Jadi kalau kita memperhatikan berapa tahun sih kita bersama-sama dengan anak, betul nggak? Yang waktu yang sangat pendek, maka saya katakan hanya di masa kanak-kanak. Bahkan sesudah mahasiswa, mereka itu ya apalagi sudah di luar kota, itu sudah menghilang gitu. Ya. Jadi jangkauan kita sudah sangat terbatas sekali. Nah, karena itu altar keluarga itulah kunci, fondasi, kesempatan yang luar biasa dan untuk memberikan dasar untuk kekudusan sosial. Apa artinya kekudusan sosial? Kekudusan sosial artinya adalah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di dalam profesi kita. Ya, jadi seperti Bung Beni di pemerintahan, ya, yang lain jadi pengacara, Enos jadi pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kehadiran, disebut dengan kekudusan sosial. Atau istilah Tuhan Yesus, garam dan terang dunia itu. Ya, di mana kita hadir di situ. Dan kalau kita membaca baik-baik tentang Shema ini, doa Shema ini, yang diberikan kepada Israel itu mencakup dua hal ini. Bahwa bagi Musa, makna daripada kekudusan sosial itu fondasinya di keluarga. Tetapi keluarga ini dibentuk dan diperkuat agar kekudusan sosial terjadi. Jadi Israel hanya akan terjaga, Israel hanya akan terpelihara, Israel hanya akan bertahan sebagai satu bangsa, satu negara, itu jika altar keluarganya baik. Kalau altar keluarganya gagal, Israel akan gagal. Jadi makanya tema malam ini saya waktu dihubungi Septi maupun Yeni, saya merenung. Saya bilang, wah ini tema mungkin salah satu yang terberat. Mudah mempercakapkannya, tapi sulit melaksanakannya. Kenapa saya katakan sulit? Karena jika kita berhasil membina keluarga kita, sesungguhnya yang diuntungkan adalah bangsa dan negara kita. Sehingga diberkati bangsa dan negara kita. Dan kalau kita ingin sungguh-sungguh justru memberkati bangsa dan negara kita, itu perkuat altar keluarga ini. Perkuat persekutuan keluarga. Perkuat keharmonian di dalam keluarga. Supaya anak-anak kita, ya, ketika mereka maju dan masuk di tengah-tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang memang takut akan Tuhan dan berjiwa untuk misi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ini penting. Makanya kan sebenarnya apa sih tujuan kita membangun altar keluarga? Apa tujuannya? Ini konteks doa Shema ini ya, Shema Yisrael ini. Kalau tujuan untuk membangun altar keluarga ini adalah visi Tuhan atas Israel adalah umat yang diberkati dan menjadi berkat. Itu visi Tuhan. Dan fondasi visi ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi itu visi Tuhan ini adalah, atau Israel adalah umat yang diberkati dan menjadi berkat.
Dan fondasi daripada visi ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Israel akan menjadi bangsa yang kuat, diberkati dan mampu memanage berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita baca konteks Ulangan pasal yang ke-6, ya. Jadi Israel akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan ingin dia menjadi bangsa yang kuat, diberkati dan mampu memanage berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Sebab kalau kita melihat, mempelajari sejarah Israel, mereka itu kuat, diberkati, tapi tidak mampu memanage berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Ya guys, Salomo semakin diberkati, makin dipuji, istrinya ditambah gitu. Ya. Makanya kalau saudara-saudara kita mengatakan 4, 5 dan lain sebagainya, istri itu teladannya Salomo itu. Daud juga ya. Sampai ada seorang penafsir Alkitab mengatakan jangan-jangan istrinya Daud lebih banyak dari Salomo katanya. Karena Daud nggak pernah kehitung istrinya berapa. Sudah mau mati pun masih diberi istri. Minta ampun. Sudah mau mati kan? Istilahnya Salomo walaupun banyak istrinya, tapi itu yang diberi. Yang diberi. Kalau Daud lebih gawat lagi kan? Bunuh suaminya untuk ambil istrinya. Nah, jadi kita melihat dia tidak bisa memanage berkat-berkat Tuhan. Saya pikir banyak orang Kristen sangat diberkati, tapi tidak mampu memanage berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Dan inilah sebenarnya kejatuhan. Ya. Jadi kalau makanya saya senang melihat pembicaraan tentang UKM, tentang entrepreneurship, ya. Bung Beni itu luar biasa di Kota Madya Bekasi, ya. Enos dengan idenya cemerlang dan banyak teman-teman yang ikut di sini dan sebagainya. Tapi saudara, dalam banyak berdialog dengan banyak orang lain, saudara, mereka itu banyak yang gagal memanage berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Dan ini satu tantangan sangat besar sekali. Ya, jadi makanya kalau saya Tuhan tahan berkat ya yang banyak, itu mungkin Tuhan tahu ini kalau si Agustinus ini dikasih berkat yang banyak nanti dia nggak bisa memanage, udahlah dibatasi aja lah, saya kira begitu ya. Jadi makanya kan tidak heran kan ada doa itu, Tuhan jangan beri aku kekayaan supaya jangan sampai lupa Tuhan, jangan beri aku kemiskinan supaya aku tidak mempermalukan Tuhan. Ya. Sebenarnya Amsal itu bicara tentang how you manage, ya. Apa yang sebenarnya menjadi berkat Tuhan itu dengan baik dan benar, ya, baik tapi dan benar. Jadi itu visi Tuhan. Nah, tujuan yang kedua adalah setiap umat Tuhan itu bertanggung jawab untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Jadi setiap umat Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di Shema Yisrael ini, ya, doa Shema ini, dengarlah Israel ini, saudara, sesungguhnya ini menunjukkan bahwa bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan, tetapi seluruh umat Israel bertanggung jawab. Makanya seringkali saudara di konsep di gereja yang keliru kan, yang bertanggung jawab hanya pendeta, yang bertanggung jawab hanya ini, yang lain cuma duduk, diam dan dengar, kerjaannya ngekritik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak, itu tanggung jawab tubuh Kristus. Dan bertanggung jawab untuk membangun bangsa yang takut akan Tuhan. Dan itu dimulai dari altar keluarga. Jadi setiap orang bertanggung jawab untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, dan bertanggung jawab untuk membangun bangsa yang takut akan Tuhan, dan itu dimulai dari altar keluarga. Ya, kita tentu saja sangat prihatin dengan banyak kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah gereja sungguh-sungguh sudah menggerakkan agar keluarga membangun altar-altar di tengah-tengah keluarga ini agar
generasi-generasi yang dihasilkan mulai dari rumah mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Dan coba kita hitung aja contoh misalnya. Anggaplah orang Kristen 2% aja lah. Kita kok bilang 20% terlalu gede, 2%. Dan kali dari 2% ini, semuanya membangun harta keluarga dan semuanya takut akan Tuhan. Wow, pengaruhnya kira-kira seperti apa? Pengaruh seperti apa? Jadi kita jangan melihat bahwa kita kepingin menjadi mayoritas, ya. Tapi apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman, ketika masa-masa indah tentang bagaimana kekristenan mayoritas, kekristenan paling berpengaruh dan sebagainya di Papua itu, saya kan di Papua, SMA saya di sana dan sebagainya. Dan 10 tahun berikutnya saya pulang lagi ke sana. Saya di Sorong, Sorong kiri, Sorong kanan, ya. Itu kota Sorong. Dan saudara-saudara, saya pulang lagi ke sana 10 tahun berikutnya. Itu bekas stadion bola, itu sudah menjadi Islamic Center. Oh, zaman saya sekolah, saudara, nggak ada orang Papua yang Islam. Nggak ada. Tapi ketika 10 tahun berikut saya datang, kaget saya gitu ya. Kaget saya dan lain sebagainya. Sebenarnya what's wrong kan? Sebenarnya ini adalah faktor ini adalah gagal dalam membangun keluarga yang punya altar dan sebagainya. Ya kita bicara altar keluarga, tapi lebih spesifik lagi gagal menjadi keluarga Kristen. Kira seperti itu ya. Gagal menjadi keluarga Kristen. Jadi makanya saya ketika muncul Yahya Waluni dan lain sebagainya, saya merenung sebenarnya kenapa saya diam ya dalam banyak hal dan sebagainya. Saya membayangkan itu, iya ya, sebenarnya ini kegagalan gereja, ya, kegagalan keluarga Kristen dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak mereka muncul mencaci maki, mencaci maki Tuhan itu loh. Itu kan keturunan mereka itu kenapa? Karena keluarga mereka gagal. Dan ketika hal itu terjadi, itu saya sangat sedih sekali. Makanya saya ketika Yahya Waluni begitu, saya mendingan diam deh. Karena saya berpikir itu apa yang dilakukannya itu sebenarnya itu justru itu cambuk bagi gereja, itu cambuk bagi keluarga-keluarga dan peringatan bagi kita semua. Ya, apakah kita sungguhkah keluarga kita itu lebih baik dari keluarga Yahya Waluni? Jangan sampai, jadi banyak kan produk-produk keluarga Kristen yang gagal seperti Moko Ginta dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya kan itu tanda kegagalan gereja. Jadi kalau gereja ribut tentang hal itu, sebenarnya kan yang perlu ditempeleng itu gereja sebenarnya kan. Jadi bukan Yahya Waluni yang harus ditempeleng, gereja yang harus ditempeleng. Ini karena kegagalan kita dan lain sebagainya. Jadi saya sungguh-sungguh, maka saya ketika saya memperingatkan ini ketika Yeni WA ke saya merenung ya tentang hal ini ya dengan sangat dalam sekali, karena masalahnya adalah bukan pembicaraan kita ya, tapi apakah keluarga-keluarga kita sungguh menjadi menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang kemudian mempunyai dampak ya, sosial di tengah-tengah bangsa dan negara dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang Kristen yang jadi anggota DPR misalnya dan sebagainya, kan hampir semua itu kan bukan karena gereja yang mempersiapkan, betul nggak? Ada itu, ya, ada. Kami pernah berdiskusi dengan beberapa tokoh, ya, sampai pada waktu itu diusulkan, ya, akan dibangun Christian Center di gereja kami di Menteng itu. Itu waktu itu sudah mau jadi itu ya, sudah mau jadi dan salah satu fungsi Christian Center itu untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin. Kita tidak bicara tentang partai, dia mau masuk partai manapun dan sebagainya, monggo aja. Tapi pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Tadinya ya rencananya di situ dan
tapi kita memang lebih pintar berencana, tidak jadi-jadi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sampai itu saya sudah lobby kemana-mana dan lain sebagainya. Karena itu salah satu beban saya yang paling besar. Karena saya sangat merasakan sekali. Ya. Jadi kan ya kalau moto pelayanan di tempat saya dulu di Perkantas kan student today, leaders tomorrow. Makanya ketika moto itu diberi, ya student today, leaders tomorrow. Bagaimana saya menjadikan student today, leaders tomorrow itu? Makanya saya mendedikasikan diri saya lebih banyak untuk pembinaan kelompok kecil. Karena saya tahu itu kuncinya. Karena kalau pengkhotbah sudah banyak orang pengkhotbah, sudah banyak pengkhotbah. Ya, bukan karena saya nggak bisa khotbah, tapi karena saya rasakan itu, saya menanamkan itu. Ya. Jadi dimanapun saya berada, termasuk ketika saya memulai gereja itu adalah saya memulai dengan metode kelompok kecil. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ada itu adalah semua adalah hasil dari kelompok-kelompok kecil. Saya ngajar di STT juga, saya minta ke mereka, saya bilang kalau pendeta tidak bisa punya satu KTB, itu artinya pendeta gagal, saya bilang. Jadi saya sekarang dorong kalau bisa satu pendeta minimum sampai mereka mati satu KTB dia punya. Artinya dia menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang takut akan Tuhan minimum satu. Walaupun cuma mungkin 3 orang, nggak apa-apa. Tapi itu reproduksinya. Ya, oke, nanti menyimpang dah. Ngomong yang lain lagi nanti saya ini. Tujuan yang ketiga, agar misi Tuhan untuk Israel itu tergenapi. Apa misi Tuhan sih? Jadi kalau kita membaca, misi Tuhan itu dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat 6 untuk Israel itu. Ya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6 itu jelas sekali Tuhan berbicara di ayatnya yang 46 ayatnya 49 sorry. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6 ya. Di situ dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk menggembalakan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sebenarnya itu tujuan Tuhan untuk Israel. Jadi Israel ada, ini kan konsisten dengan apa yang dikatakan kepada Abraham pada waktu itu. Ya, melaluimu bangsa-bangsa akan diberkati. Tapi Israel salah mengerti. Mereka menerima status itu sebagai sesuatu yang eksklusif. Padahal bukan. Israel itu dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan supaya bangsa-bangsa diberkati. Jadi supaya apa dikatakan? Supaya bangsa-bangsa menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan keselamatan dari Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Tapi mereka gagal menangkapnya. Nah, ini pertanyaannya ini. Dan agar misi Tuhan untuk gereja juga tergenapi. Apa sih misi Tuhan? Itu jelas Matius 28. Jadikan segala bangsa menjadi muridku. Supaya kamu menjadi garam dan terang dunia. Bukan garam dan terang di gereja. Betul kan? Persoalan kita tuh, kita mampunya menjadi terang di gereja. Tapi garam terlalu banyak di gereja, pahit akhirnya berkelahi. Betul kan? Tidak heran gereja pecah melulu, anak tuntut ayah, ayah tuntut penjarakan anak, anak penjarakan papanya dan lain sebagainya. Bangunan gereja di ini dan lain sebagainya. Waduh, mengerikan semua kalau kita mau cerita. Kenapa? Jadi sebenarnya Tuhan itu ya membangun altar keluarga ini supaya misi Tuhan untuk gereja itu tercapai. Saya sangat yakin kalau altar keluarga kuat, persekutuan dalam keluarga itu kuat, anak-anak yang kita lahirkan itu kuat, ya, takut akan Tuhan, maka misi Tuhan untuk menjadikan segala bangsa itu menjadi murid itu akan tergenapi. Dan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Tapi kalau tidak, ya saya bersyukur anugerah Tuhan itu sangat luar biasa, betul kan? Jadi kita kan hampir saya tidak tahu ini, tapi ya kalau saya itu benar-benar Tuhan selamatkan saya ya melalui pelayanan kampus. Kalau bicara apa yang dilakukan oleh keluarga saya, ya keluarga saya pendidikannya rendah, ya tidak punya modal rohani yang cukup dan lain sebagainya. Dan saya
mengenal Tuhan bukan karena keluarga, ya, dalam arti itu, tapi benar-benar karena anugerah Tuhan yang datang menemui saya dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Mungkin sebagian dari kita itu yang terjadi. Ya. Tapi apa yang lalu dengan pengalaman kita sebaiknya jangan diteruskan. Dalam arti adalah ya saya aja oleh karena anugerah Tuhan bisa seperti ini. Ya mudah-mudahan. Enggak. Jadi akan lebih baik lagi kalau kita well prepared untuk generasi berikutnya. Jadi ya saya terus terang aja, ya, saya sangat salut dengan teman-teman orang Batak, Tapanuli, yang mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dan saya pikir itulah sebabnya gereja sebenarnya itu bersyukur karena ada orang-orang Batak seperti itu. Kalau di Sulawesi itu yang kuat benar juga itu orang-orang Toraja juga sama juga mau memberi pendidikan yang terbaik. Ya, saya masih ingat jadi dengan ibu saya bila perlu dia tanam kepalanya di sawah, yang penting anaknya sekolah, betul kan? itu yang penting dan lain sebagainya. Dia tidak mau peduli mau jadi apa, ya. Tapi kan banyak orang ya udahlah, kue sera-sera, apapun yang terjadilah. Kita bukan kelompok orang yang kue sera-sera. Ya. Nah, sekarang kesimpulan dan penerapannya. Apakah prinsip Ulangan 6 Shema Yisrael ini diikuti dan berhasil? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan ini cuma teori. Kalau kita mempelajari, saudara, saya akan berikan satu contoh aja. Di contoh Perjanjian Lama itu tentang Ezra. Ya, banyak contoh, Daniel dan lain sebagainya. Tapi Ezra itu menjadi salah satu favorit saya. Ya, itu menarik sekali. Ya. Jadi bukan karena saya sarjana hukum dan bersama-sama dengan sarjana hukum ini, ya, tapi memang Ezra itu kan ahli hukum, ya, ahli hukum. Nah, dia itu kalau kita baca Ezra pasal 7 ayat 6, ya, komitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan dan firman Tuhan itu kuat sekali. Itu komitmennya luar biasa. Dan sebenarnya apa dasarnya? Ya, kalau kita melihat, ya, Ezra ini di ayatnya ke-10, dia punya komitmen untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan mengajarkan Taurat Tuhan. Luar biasa. Padahal dia berada di pembuangan. Kalau dia berada di Israel, di tanah perjanjian atau di Yerusalem, itu kan di sana ada tulisan-tulisan. Tapi di pembuangan mana ada, betul kan? Tapi Ezra ini punya tekad, komitmen yang kuat untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan mengajarkannya. Itu sama benar dasarnya adalah Shema ini, Shema Yisrael ini. Dia mau mendengar Tuhan. Dia mau taat dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca kitab Ezra, saudara, kita melihat bagaimana orang ini dihormati oleh raja. Raja sangat menghormati dia. Raja sangat mengasihi dia. Raja sangat mengagumi dia. Kenapa, saudara? Karena dia adalah orang yang tahu Taurat Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan baik, dan mengajarkannya dengan luar biasa. Makanya saya bilang, kalau bisa, kita punya tekad-tekad seperti ini. Ya, saya senang ketika Enos mengatakan, waduh, mau belajar bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Itu salah satu momok di sekolah teologi itu kan, dan lain sebagainya. Ya, saya sih menganjurkan anak-anak teologi ya belajar bahasa Inggris dulu. Karena kalau mereka nggak ngerti bahasa Inggris, akhirnya mereka tidak dapat informasi yang cukup dan sebagainya. Tapi belajar bahasa asli itu sangat bagus sekali. Ya, kemarin itu kalian tuh dengan Pak Bambang Diwentoro, ya, ketika baru pulang dari Indonesia, kami satu kamar dan dia itu sedang menghafal Alkitab bahasa Indonesia pada waktu itu. Jadi ketika saya tidur dia masih menghafal Alkitab. Ketika saya bangun dia sedang menghafal Alkitab. Kemudian saya tanya, saya bilang, Mas, kapan tidurnya? Kebetulan kami satu umur, ya. Lahir bulan yang sama, bulan Agustus. Saya suka bercanda dengan dia. Walaupun dia mungkin sudah lupa saya, ya. Jadi ada komitmen itu.
Dan orang-orang yang punya komitmen, saya bilang tuh, gereja mesti melahirkan itu. Ayo kita, kenapa yang sebelah sana itu mereka itu punya sekolah Al-Quran dan lain sebagainya, kita merasa anugerah Tuhan lah, udahlah terserah aja jadi apalah dan lain sebagainya, betul kan? Kita ini kurang sekali nih yang gini-ginian. Kemudian dia bersandar penuh kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan manusia. Hebat sekali. Dari mana? Ya kembali fondasi itu. Dan prinsip back to the Bible itu, kalau kita membaca baik-baik, yang kemudian menjadi pokok utama dalam reformasi, sebenarnya ini prinsipnya Ezra. Dia mengembalikan umat Israel kepada Taurat Tuhan. Back to the Bible. Jadi back to the Bible ini sebenarnya ini adalah prinsipnya Ezra yang diambil oleh tokoh reformasi. Jadi bukan Luther duluan yang back to the Bible ini, Ezra justru yang mendorong seluruh umat Israel untuk kembali kepada Taurat Tuhan. Nah, Ezra disebut Musa kedua. Makanya dia sangat memahami sekali Ulangan pasal yang ke-6 ini. Disebut Musa kedua. Musa pertama menulis kitab Taurat di padang gurun, dan Musa kedua menulis kitabnya di masa pembuangan Israel. Jadi kita tahu Ezra itulah yang menulis kitab Tawarik, ya, kitab raja-raja, ya. Dia juga yang menulis Nehemia, Ezra, dan beberapa kitab yang lain. Jadi dia benar-benar seorang pribadi yang luar biasa. Dan Ezra mengubah sikap orang Israel terhadap kitab suci. Yang saya katakan tadi, back to the Bible. Jadi mereka akhirnya menghormati Taurat Tuhan itu. Dan saya pikir itu keberhasilan dia yang sebenarnya dasarnya adalah dari Shema Yisrael itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana di zaman Perjanjian Baru? Apakah prinsip Ulangan 6:4 ini juga diikuti dan berhasil di Perjanjian Baru? Pola dan prinsip Ulangan 6 ini diikuti dan diajarkan oleh Tuhan Yesus juga. Jadi kalau kita melihat Markus 12 ayat 29-31, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ini sebenarnya dasarnya adalah juga Shema Yisrael ini. Jadi Tuhan Yesus itu melakukannya. Bahkan kalau kita melihat kehidupan keluarga Yesus itu pola keluarga ini didasarkan pada Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya. Jadi Ulangan 6 ini. Dan kalau kita melihat murid-murid Yesus itu mereka juga adalah pola Ulangan pasal yang ke-6. Jadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya itu sebenarnya juga berasal dari keluarga-keluarga yang berpola Ulangan pasal 6 ini. Nah, kemudian kalau kita melihat Rasul Paulus, ya, pola dan prinsip ini pula menjadi rujukan pengajaran Rasul Paulus tentang keluarga dan gereja. Jadi kalau kita melihat tentang pengajaran Paulus tentang keluarga dan gereja, juga adalah pola Ulangan 6 ayat 49 ini. Jadi sangat banyak contoh kalau mengutip, waktu kita. Nah, saya melihat ini kesimpulan dan penerapan. Bagaimana dengan gereja masa kini? Itu kan pertanyaannya. Ya, saya sangat bersyukur sekarang ada gerakan, contoh misalnya membaca Alkitab setahun. Wah, itu ketika dimulai gerakan ini oleh beberapa orang, saya bilang, waduh, ini kan anak-anak itu yang memulai waktu itu beritahu ke saya. Ya. Dan ya itu anak-anak yang baik. Dan kaget saya, dalam 3 bulan tiba-tiba itu di banyak gereja. Ketika saya ke sana, kami ikutin kelompok baca Alkitab ini dan sebagainya. Wah, si Yul itu itu sangat giat dengan kelompoknya dan sebagainya. Ya, saya tahu sudah berapa kali dan lain sebagainya. Istri saya sudah 3 atau 4 kali juga, ya, ikut dan lain sebagainya. Dan banyak teman-teman saya yang ikut ini akhirnya dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebenarnya satu gerakan dan dan ini harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Jadi kalau gereja tidak mau, itu mulailah dari kita yang berada di dalam gereja itu, ya, sebagai jemaat. Nanti yang lain akan ikut.
akan ikut. Saya bersyukur melalui gerakan ini sekarang banyak pendeta yang sudah tahu, pendeta diajak dan lain sebagainya. Ya, pendeta diajak dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Nah, kemudian jangan menyalahkan masa lalu atau generasi masa lalu. Jadi saya pikir saya di keluarga saya ya tidak punya altar, ya tidak punya persekutuan, bahkan masalah rohani nggak dibicarakan karena malumlah orang tua saya petani sederhana, ya. Jadi saya tidak perlu menyalahkan mereka. Jadi mulailah dengan diri kita dan kita harus berani membuat keputusan dan bertindak dan jangan menunggu. Jadi istilahnya mungkin untuk kita saat ini kan anak-anak kita sudah besar, kita tidak bisa lagi melakukan dengan anak-anak kita. Tapi bagi teman-teman yang anaknya masih di rumah dan lain sebagainya, itu jangan abaikan tentang hal ini. Nah, oke. Aduh, kalau mau bicara ini bisa terus-terusan. Tapi saya sangat senang jika ada teman-teman yang justru sharing tentang pengalaman apa yang dilakukan dan kita bisa mendiskusikan tentang hal ini. Oke, saya kembalikan ke Bung Ben. Terima kasih Bang Agustinus Titi. Sebenarnya saya dengan Bang Agustinus Titi ini pernah dulu melakukan mesbah keluarga juga, tapi di Perkantas. Amin. Kami bertiga, saya dengan Mandala Bang ya. Ya betul. Ya, Oh Bang, iya. ya. Tapi foto kamu dengan kamu saya nggak buat waktu itu ya. Ya, maklum masih habis imut-imut Bang, susah dipoto Bang. Masih imut-imut. Ya, oke. Di tengah-tengah yang lain saya coba mau nanya, tahu Mandala ada di mana nggak? Katanya sekarang di Papua Bang, di Manokwari. Oh gitu. Di Universitas apa itu ya, Manokwari itu Bang. Oh, ada di sana ya, di Papua Barat ya? Iya. Wah, mantap lah. Ya. Oke. Sorry yang lain kaget. Ya, Bang, kebanyakan keluaran Perkantas jadi guru semua Bang kayak saya Bang. Ya. Amin. Ya, teman-teman, saya mendapat beberapa kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bang Agustinus ya, bahwa sebenarnya dasar kita membangun altar itu adalah karena kita ada mendengar ya, ataupun kalau dikatakan Shema Israel, dengarlah Israel, karena kita meyakini Tuhan Allah itu adalah Tuhan adalah Allah kita dan Tuhan itu Esa. Yang kedua, samping kita meyakini juga memperhatikan bahwa kita dalam membangun altar itu menjadi suatu hal yang penting, karena itu menjadi kunci berkat dan keberhasilan. Dan yang menarik yang saya lihat bahwa ternyata altar keluarga itu adalah gereja kecil kita. Ya, dan kemudian selanjutnya saya lihat kesimpulan bahwa dalam altar rohani kita harus menjaga kekudusan, yang di samping itu juga kita harus menjaga namanya relaksasi, dalam arti golden time di tengah-tengah keluarga, ada komunikasi, ada kasih, ada perhatian dan lain. Tapi yang terutama di sini membangun bagaimana terjadi komunikasi itu mengikat ataupun membentuk antara hubungan ayah dan anak, orang tua dengan antara ibu dengan anak ataupun suami dan istri. Nah, yang menarik lagi saya lihat bahwa altar keluarga itu adalah ada perlunya membentuk namanya kekudusan sosial. Nah, ini bukan saja terjadi interaksi antar anggota keluarga, tetapi bagaimana role kita, peran kita di tengah masyarakat menjadi bukan saja jadi garam dan terang dan berkat, tapi menjadi cermin daripada masyarakat melihat kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah, fondasi bahwa altar rohani juga menjadi fondasi visi Tuhan pada bangsa Israel supaya bisa membentuk karakter, mempersiapkan generasi dan peran kita sebagai orang percaya sehingga terjadi adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya saya lihat dari penjelasan Bang Agus bahwa tujuan membangun altar itu adalah kita memenuhi misi Tuhan tergenapi. Artinya kita sebagai bagian keluarga besar dari satu negara, satu bangsa, satu masyarakat, ternyata kita mempunyai misi Tuhan tergenapi supaya kita menjadi garam dan terang. Ternyata ini memang sebuah keluarga ini ataupun altar keluarga ini adalah memberi peran yang cukup besar kepada kita ya. Jadi bukan berarti membangun diri sendiri, tapi juga mempunyai pengaruh, dampak atau influence kepada yang luar.
Nah, kemudian membangun misbah keluarga itu juga membutuhkan iman dan komitmen. Nah ini saya juga ada pengalaman nih Bang Bagus Tristiti. Dalam 7 hari itu selain hari Minggu, saya itu selalu ditegur istri saya kalau hari Kamis. Kenapa saya sering pulang malam? Kenapa? Dia marah kalau apabila kami melewatkan hari ataupun tidak melakukan misbah keluarga. Dan biasanya kalau istri saya lebih marah daripada dari hal yang lain. Kenapa? Karena dia bahkan saya tidak ngomongin saya, karena kalau saya melewati hari misbah keluarga, dia paling marah hal ini. Bukan karena saya tidak, misalnya kalau ulang tahun tidak saya kasih hadiah atau apa, yang itu biasa saja. Tapi kalau begitu hilang hari misbah keluarga, ini yang kita katakan membutuhkan komitmen ya. Kemudian misbah keluarga menjadi pola dan gaya hidup Kristus, orang percaya bahkan menjadi gerakan bersama. Ini menjadi suatu suatu motivasi kita juga bahwa kita harus membangun misbah keluarga itu sebagai gaya hidup ya. Jadi bukan saja menjadi gerakan dalam arti menjadi ketok tular kepada keluarga lain ataupun kepada orang-orang lain, tapi juga menjadi gaya kita bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tidak ada kata terlambat memulai dan meneruskan misbah keluarga. Nah, itu sementara yang saya dapatkan kesimpulan dari pembahasan Bang Agus Tristiti. Semoga ini bisa selaras dengan apa yang dikatakan Bang Agus Tristiti dan ini menjadi berkat ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba menggali lebih dalam tentang misbah keluarga atau altar keluarga ini. Saya berikan kepada 3 orang penanya supaya nanti Bang Agus Tristiti bisa lebih fokus menjawab dan lebih dalam menjawab sehingga kita melihat kebenaran Tuhan dalam pengertian pembahasan kita hari ini dan terutama kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga. Silakan. Mbak Monik, terus Monik udah geleng-geleng kepala sudah mau tanya kah? Ini biasanya ini lebih dekat ke anak-anak, lebih sensitif dalam membicarakan misbah keluarga. Bu Agus ini bukan orang lain buat saya sih. Apa namanya? Bu Agus kan dulu kan kakak rohani kita ya di Perkantas ya, walaupun banyak kali sering di UKI. Terus kemudian ketika Anglican Church itu Bang Agus sama suami saya jadi board di situ ya Bang ya. Sampai sekarang kali ya. Jadi kita sering kemana-mana bareng-bareng gitu. Yang saya pelajari memang dari mesbah keluarga ini sangat bermanfaat. Artinya gini, ulangan 6 itu kita harus mengajarkan anak terus setiap hari gitu ya. Nah, waktu anak saya kira-kira SMP itu SMP dan SMA itu kita selalu membangun bersama-sama. Nah, ternyata sekarang itu mereka kan yang ya dulu satu kalau dokter itu harus ke luar kota, mesti praktek di luar kota gitu kan. Nah, kakaknya itu di luar negeri, sekolah di luar negeri. Jadi kita sampai sekarang itu nggak ada seperti itu, tapi setiap hari, setiap anak-anak akan pergi bekerja, kita selalu mendoakan mereka dan setiap kali pulang kita selalu ada doa bersama-sama. Nah, untuk mengembalikannya lagi, kalau misalnya Bung Agus kan anaknya satu udah Kesia udah berkeluarga. Nah, untuk menyatukannya lagi itu bagaimana? Oh iya. Langsung jawab aja Bang Agus. Jadi artinya cepat terpisah ya. Artinya iya. ada gap, kekosongan begitu kembali kayak ada kaku gitu ya. Tapi walaupun secara roh tetap satu ya. Ya sebenarnya kalau kita melihat saat ini kan teknologi sudah tambah maju. Jadi ya anak-anak kita dimanapun mereka berada sekarang kita kan bisa bisa Zoom bersama video call. Jadi
saya pikir fasilitas sekarang jauh lebih memungkinkan. Ya. Hmm. Kalau zaman kita dulu kan nggak punya telepon, Iya, iya. nggak punya sekarang ini dan lucu itu anak-anak itu, walaupun dekat nggak jauh dengan kita jaraknya, mereka lebih suka video call, mereka lebih suka ini dan lain sebagainya. Jadi ya Tuhan itu kita bersyukur zaman kita, anak-anak kita itu sudah punya sarana yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan kita kapanpun, dimanapun, dan tidak ada lagi kata mengatakan tidak bisa bagi kita. Jadi saya pikir tinggal bagaimana inisiatif kita untuk melakukan hal ini. Jadi sarananya sudah ada untuk ini. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Ya, kalau zaman dulu sih mahal kan, betul nggak ya? Untuk itu hanya melalui surat. Sekarang aduh. Jadi satu sisi saya bilang Tuhan terima kasih. Di zaman dimana tantangan anak-anak itu menjadi dunia yang sangat terbuka dalam segala hal, tapi Tuhan juga memberikan sarana yang memungkinkan membuka jalur dengan anak-anak kita kapanpun, dimanapun, dengan cara yang gratis, bukan bagi yang murah, yang gratis. Ya sekarang telepon di rumah saya itu, saya mau tutup sampai Telkom bilang jangan dong Pak, ditutup Pak. Jadi Telkom membujuk-bujuk saya supaya telepon di rumah jangan ditutup. Jadi kalau zaman dulu kita antri bisa 1.000 orang untuk dapat satu nomor. Di warnet ya. Iya. Sekarang gratis. Jadi tinggal bagaimana. Cuma memang saya perhatikan anak-anak sekarang ini juga sangat menghargai privasi mereka. Itu juga. Jadi di piring deh. Betul. Itu privasi mereka itu kadang-kadang kalau kita telepon terlalu banyak dan sebagainya. Ngapain sih telepon melulu ya? Itulah anak-anak zaman kini, sehingga zaman now itu ngecek. ya itu mengganggu aja kalau kita bilang ngecek dan lain sebagainya. Kalau kita WA panjang-panjang, dijawabnya singkat saja, sehat, baik, ya. Padahal kita itu sudah panjang itu tujuannya supaya dibalas yang panjang-panjang, tapi jawabnya sehat, baik, gitu. Ya mungkin itu dalam Monik juga nanya si Pak Joshua gimana kabarnya, dijawabnya sehat, baik, gitu, dan lain sebagainya. Jangan pulang malam-malam, ya. Yang pulang malam, ya jawab aja itu. Ya, tapi malamnya dia dengan malamnya kita kan beda. Beda. Ya jadi istilahnya, makanya saya bilang istilahnya ini kita kan di rumah kita itu ibarat tempat kita melatih anak kita itu untuk berenang. Tetapi ketika mereka menjadi dewasa, ternyata ruang renang mereka bukan kolam renang, tapi lautan bebas. Sehingga